Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati SPD dari kelas 6A PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasan. Di sini saya akan mempresentasikan LK 3.1 tentang Best Practice Aksi 4. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang dipilih yaitu SD Negeri Taman, lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai, kegiatan belajar menggunakan TIK dalam pembelajaran belum optimal. Penulis Ratnawati. Tanggal pelaksanaan PPL Aksi 4 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Kondisi yang melatar belakangi masalah adalah A. Kegiatan pembelajaran yang cenderung pasif. B. Dalam diri pendidik yang belum memanfaatkan teknologi pembelajaran yang bervariatif. C. Proses pembelajaran yang kurang menyenangkan, proses pembelajaran yang monoton, dan media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan kurang bersemangat. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajarannya, yaitu A. Guru dapat merancang dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. B. Peserta didik dapat berperan aktif melalui pembelajaran yang menarik menggunakan media pembelajaran yang sesuai. C. Peserta didik dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai. D. Pembelajaran melalui kegiatan ice breaking virtual, kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan menarik. Dengan menggunakan model project-based learning, peserta didik mampu bekerja sama dalam membuat alat peraga dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media konkret dapat memudahkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran di kelas. Selanjutnya, yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu A. Melakukan kegiatan pembuatan RPP dan perangkat pembelajaran lainnya selama kegiatan PPL. B. Berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. C. Melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL berdasarkan saran dari hasil diskusi dan presentasi yang telah dilakukan. D. Mengupload perangkat pembelajaran PPL tiap aksi ke dalam LMS. Kemudian D. Mengupload perangkat pembelajaran PPL tiap aksi ke dalam LMS. Melaksanakan PPL rencana aksi 4 berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Mendokumentasikan kegiatan PPL ke dalam bentuk video pembelajaran pada proses pelaksanaan PPL aksi 4. G. Mengunggah video kegiatan PPL tanpa editing pada LMS. H. Mengupload video yang sudah diedit sesuai durasi sebanyak 15 menit pada LMS. I. Melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan, yaitu diantaranya A. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. B. Pemilihan waktu yang efisien dan sesuai untuk pelaksanaan PPL Aksi 4. C. Dibutuhkan komunikasi yang jelas antar guru, peserta didik, orang tua murid, dan rekan sejawat untuk kelancaran kegiatan PPL pada Aksi 4. D. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Peran serta peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok. Pengendalian kelas agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, yang terlibat pada kegiatan PPL Aksi 4. A. Peserta didik sebagai objek belajar pada pembelajaran. B. Guru sebagai fasilitator belajar. Dan dosen serta guru pamong sebagai pembimbing dalam kegiatan pelaksanaan PPL Aksi 4. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut?
Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan wali murid. Kedua, melakukan wawancara dengan serta menyiapkan instrumen penilaian guru. Yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran dan mengagendakan waktu pelaksanaan aksi. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian mengoperasikan alat pendukung belajar seperti proyektor, LCD, laptop, jaringan internet yang stabil, serta pembuatan PPT dan penggunaannya. Yang kelima, penggunaan video pembelajaran dan slide PowerPoint sebagai media pembelajaran yang tepat dan menarik sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Strategi apa yang digunakan? Yang pertama, pada bagian A, metode pembelajaran. Menggunakan pendekatan saintifik terintegrasi TPACK, model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning. Metode yang digunakan adalah demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian pada bagian B, media yang digunakan yaitu video pembelajaran organ pernapasan manusia dan membuat model organ pernapasan manusia sederhana. Bahan ajarnya yaitu materi tema 2, halaman 12 sampai halaman 22 pada buku siswa, kemudian lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi. Alat yang digunakan yaitu proyektor, laptop, dan alat praktek. Sumber belajar yaitu buku guru dan buku siswa. Selanjutnya untuk pembelajaran yang menggunakan via YouTube, pada bagian C, materi pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, menyebutkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, menjelaskan bagian cara kerja organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Kemudian, bagian D, penilaian pembelajaran yang digunakan adalah penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana prosesnya? Dimulai pada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, melakukan salam pembuka dan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Masuk ke dalam kegiatan inti. Selanjutnya yaitu guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu organ pernapasan manusia menggunakan versi lagu Anak Kambing Saya. Guru bertanya kepada peserta didik terkait jenis tangga nada yang telah dinyanyikan. Kemudian, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan pengalamannya. Kemudian, guru menjelaskan jenis tangga nada mayor beserta cirinya kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik membaca teks bacaan yang ada pada buku siswa halaman 13 dengan seksama. Selanjutnya, peserta didik menjelaskan informasi yang didapatkan setelah membaca teks. Dilanjut, guru meminta peserta didik untuk membuat kalimat tanya terkait informasi sistem pernapasan pada manusia yang mereka dapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pertanyaan. Ke-10, peserta didik membuat kalimat tanya berdasarkan informasi sistem pernapasan pada manusia yang didapat ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, guru menjelaskan proses pembuatan organ pernapasan pada manusia dengan menggunakan video pembelajaran melalui YouTube. 12. Peserta didik mengamati penjelasan dari guru terkait proses pembuatan model organ pernapasan pada manusia. Dan dilanjutkan dengan peserta didik diminta untuk membentuk beberapa kelompok. Langkah ke-13 yaitu peserta didik diminta untuk membentuk beberapa kelompok dan mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat model sederhana menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Peserta didik membuat perencanaan tentang proyek yang akan dibuat, mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, masing-masing kelompok menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, yaitu balon, sedotan, botol bekas, lem, plastisin, gunting, selotip, korek api, dan karet ulang. Sebelum membuat produk, peserta didik menyimak penjelasan guru untuk membuat agenda atau jadwal agar dapat selesai tepat waktu. Dalam tahap ini, guru ikut serta dalam proses pembuatan produk dengan peserta didik.
Dalam tahap ini, guru juga ikut serta dalam proses pembuatan produk dengan menjelaskan step by step pembuatan produk kepada peserta didik. Peserta didik kemudian memperhatikan dan mulai mencoba membuat produk sesuai instruksi dari guru, dan guru juga memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok terkait tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Sebagian peserta didik dalam kelompok mengerjakan LKPD terkait tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Sebagian lagi peserta didik membuat model organ pernapasan manusia dengan kreatif. Guru memantau dan memotivasi aktivitas peserta didik. Peserta didik dibantu guru memeriksa produk yang telah dibuat. Peserta didik dapat menguji coba menggunakan produk yang telah mereka buat sebelumnya. Selanjutnya, peserta didik berlatih untuk presentasi. Hal-hal yang harus dipresentasikan adalah bahan yang digunakan, penyusunan dan penggunaan kalimat dalam menjelaskan produk, dan tahapan pembuatan produk. Peserta didik mempresentasikan produk yang telah dibuat dengan percaya diri. Peserta didik melakukan tanya jawab atas presentasi yang telah dilakukan. Peserta didik mendapatkan penguatan dan apresiasi dari guru atas presentasi yang telah dilakukan. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi yang memuat kompetensi pengetahuan yang harus dicapai peserta didik pada hari ini. Selanjutnya, guru dan peserta didik mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilakukan. Masuk ke dalam kegiatan penutup, guru menanyakan kembali pelajaran apa saja yang sudah dipelajari dan menanyakan perasaan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional dan doa penutup setelah selesai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat? Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah saya sendiri selaku guru, kemudian peserta didik, dan rekan sejawat yang membantu proses pengambilan video. Kemudian apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan strategi ini? Di antaranya yaitu fasilitas yang ada di sekolah seperti ruang kelas, LCD dan layar, kemudian kamera dan tripod, juga kameramen. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah berdasarkan hasil informasi serta penilaian yang dilakukan. Adapun dampaknya adalah hasilnya sangat efektif dan dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan belajar dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian, bagaimana respon orang lain terkait strategi yang telah dilakukan? Yang pertama, respon dari peserta didik yaitu peserta didik sangat antusias dan semangat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, respon dari rekan atau guru yaitu menyambut baik dengan apa yang sudah dilakukan. Pimpinan di lembaga tempat pun sangat mendukung dengan langkah-langkah dan strategi yang telah saya gunakan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Secara garis besar, kegiatan aksi ini berhasil, adapun faktor-faktor penyebabnya adalah: 1. Perencanaan yang terukur, 2. Perangkat pembelajaran yang sudah disesuaikan, 3. Fasilitas yang ada di sekolah cukup memadai, keempat, dukungan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Kerjasama yang baik yang ditunjukkan oleh peserta didik ada beberapa kekurangan, antara lain: pertama, pengelolaan waktu yang terkadang lebih, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian alokasi waktu yang telah dibuat pada rancangan pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan kelas perlu ditingkatkan sehingga suasana belajar tetap kondusif. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, maka perlu dilakukan analisis permasalahan yang dialami oleh peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, serta pada aksi harus dilakukan sesuai dengan perencanaan.
Cukup sekian presentasi dari saya terkait penyusunan best practice LK 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.